Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita semua untuk memperdengarkan firman Tuhan, mengawali kehidupan dan kegiatan kita hari ini, hari Senin, tanggal 24 Juli 2023. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 14 sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari baru Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Mendasari segala aktivitas kami hari ini, kami bersekutu denganmu, rindu disapa firman-Mu, rindu merenungkan firman-Mu. Roh Kudus membimbing dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai ayat 14. Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel dengan kambing dombanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur, dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan ini diberi tema berjalan dalam tuntunannya. Berjalan dalam tuntunannya. Jika anak
atau sanak saudara kita akan bepergian ke suatu tempat, biasanya kita berdoa kepada Tuhan agar perjalanan mereka boleh aman dalam lindungan Tuhan. Mungkin ini sudah menjadi sesuatu yang kita sebut kebiasaan yang harus dilakukan, tetapi jauh daripada apa yang kita sebut kebiasaan ini, kita bersyukur bahwa dalam kepercayaan kita merasakan tuntunan Tuhan, sehingga dalam kesadaran untuk terus berserah hanya pada Tuhan yang tahu seluruh aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seperti Yakub dalam pembacaan kita saat ini, ia sungguh merasakan tuntunan Tuhan sehingga bisa berjumpa dengan Laban dan Rahel. Dalam pelariannya, ia dituntun Tuhan menjalani kehidupannya, bahkan berjumpa dengan apa yang dirindukannya, yakni kerinduan untuk membangun rumah tangga dan memiliki keturunan bangsa yang besar. Tentu dalam perjalanan hidup Yakub tidak terus berjalan dengan mulus dan baik-baik saja, karena ada begitu banyak tantangan dan rintangan dalam hidup Yakub. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sungguh berat beban hidup Yakub ketika persoalan untuk menikahi Rahel yang terhalang karena adat bahwa seorang adik tidak dapat melangkahi kakaknya untuk menikah. Tetapi sekalipun berat pergumulan Yakub, tidak kehilangan pengharapan. Sungguh kuat tertanam dalam hati Yakub bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya sendiri menghadapi pergumulannya itu. Ia sungguh yakin Tuhan akan menuntunnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentu hidup kita juga orang percaya seringkali seperti Yakub. Pergumulan bagian dari tantangan dan rintangan proses kehidupan kita orang percaya terus kita alami. Namun dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali pada siapakah kita membawa pergumulan hidup kita? Sungguhkah kita sudah hidup dalam tuntunan Tuhan yang bukan hanya menjadi sekedar kebiasaan kita? Mari memeriksa diri kita masing-masing. Tidak ada waktu sedetik pun dalam hidup kita yang tidak berada dalam tuntunannya. Namun seringkali kita tidak melihat dan lari dari tuntunan Tuhan, atau mungkin kita hanya menjadikan kepercayaan itu sebagai kebiasaan yang tidak bermakna dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari senantiasa melihat dan berjalan dalam tuntunan Tuhan, karena tuntunannya membawa kita pada hidup yang penuh damai sejahtera. Roh Kudus menolong dan menuntun kita untuk senantiasa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih kami bersyukur kalau kami masih boleh dimungkinkan untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa buat semua umat-Mu yang mendengar renungan pagi ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap keberadaan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami. Tuhan kiranya memampukan dan memberkati kami untuk boleh bekerja dengan baik, sehingga di atasnya itu membawa hasil yang baik, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah mereka senantiasa merasakan lawatan dan pemeliharaan Tuhan lewat perawatan dan pendampingan kasih dari orang yang ada di sekitar mereka, dan mereka pun boleh berangsur-angsur pulih kembali. Berdoa buat pemerintah kami, sekiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka, mengaruniakan hikmat dan kemampuan di dalam mengangkat tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya,
Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah nama-Mu senantiasa kami puji dan kami muliakan. Terpujilah Tuhan Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.